Maka orang yang liko dengan Allah di dunia ini berarti di dunia ini dia sudah masuk surga tadi. Makanya tadi kenapa kebanyakan kita manusia nggak sadar dalam keadaan neraka, dalam keadaan siksa kubur, dalam keadaan berjalan berjatuhan di atas sirotol mustaqim tadi semua. Karena manusia kebanyakannya tidak mau berjalan di sirotol mustaqim, itu masalahnya tadi semua. Jadi makanya marilah, maka Allah sudah berfirman tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu tertutup pada Allah tadi semua? Padahal kamu itu dulu mati. Tuh. Kalau Allah bicara dulu itu mati, sebelum mati apa? Hidup. Gitu. Berarti kalau Allah mengatakan dulu tuh kamu mati, berarti sebelum mati hidup tadi semua. Nah ini makanya tadi kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tadi. Di situ nulisnya amwatan menggunakan alif, berarti seolah-olah mati. Tadi ahyakum juga pakai alif, pakai panjang. Hidup. Summa yumitukum. Nah, kalau kamu ingin summa yuhyikum, syaratnya summa yumitukum. Jadi matikan summa yumitukum, akhirnya akan membawa kamu kepada summa yuhyikum. Kan tadi hukum nafi isbat. Kalau kita yang buta, Allah yang melihat. Kalau kita yang adam, Allah yang wujud. Kalau kita yang mati, Allah yang hidup. Nah itulah yang disebut hidup. Makanya tadi, maka ada bahasa orang itu nanti abadi bersama Allah. Nah orang mana dulu yang abadi itu? Kalau dia sudah bisa mati sejeroning urif tadi semua. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nah, bertakwalah pada Allah. Nah, takwa pada Allah itu apa artinya takwa? Karena takwa itu adalah ternyata bukan menjalankan yang diperintah, bukan menjauhi yang dilarang, tetapi yang penting sebelum menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, harus tahu dulu siapa yang menjauhi dan siapa yang tadi. Makanya tadi al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Jadi takwa itu setelah kita telanjang berpakaian Allah. Karena tadi kita harus pindah dari muhadas kembali kepada kodim. Kalau akhir kembalikan pada awal. Kalau dohir kembalikan pada batin. Supaya kita juga ijtima antara awal, akhir, dohir, batin. Tuh. Begitu sebetulnya konsepnya. Makanya konsep innalillahi itu secara tanajul kita datang dari Allah. Kembali wa inna ilahi rojiun, kita pun kembali kepada Allah. Nah, bagaimana kalau di dunia ini kita sudah kembali pada Allah? Berarti di dunia ini kita akan merasakan surga. Karena tadi ada dua bagian dari diri kita yang disebut surga itu derajat. Makanya derajat itu selama kita punya jasad. Maka kenapa? Jannatin tajri piha kholidun, tuh piha itu domir. Selama kamu akan selama masih ada. Maka di surat di dalam Quran dijelaskan surga itu di mana kamu masih bernafas tadi semua. Karena nafas itu cirinya kita punya jasad. Karena istilah surga itu untuk jasad. Nah inilah orang suka nggak ngerti. Makanya tadi kata ulama, inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ilaika fil akhirah. Barang siapa di dunia ini ada surga kata ulama. Nah, siapa yang sudah masuk ke dalamnya di dunia ini ke dalam surga, maka malam yastaq, maka dia sudah nggak mau surga akhirat. Tadi semua sebenarnya lam yastaq ilaika fil akhirah. Tadi semua. Jangan aneh kayak Abah juga nggak mau. Ngapain? Orang surganya nyata. Kita ini di alam fisik sekarang. Makanya waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj tadi semua, Nabi Muhammad itu sampai kepada Sidrah Al-Muntaha, bahasanya ingin ketemu Allah, ternyata Allah itu tidak ada. Yang ada dirinya
sendiri. Nah itulah yang pernah terjadi juga dengan Abah. Sampai bahasanya dibawa ke langit ketujuh, di situ kita tungak tengok ke sana lah. Kemana ini? Itu. Culak cilik sorangan dari semua. Ternyata itulah sebenar-benarnya yang saya cari itu adalah saya sendiri. Gitu tadi semua. Kalau sudah disitulah maka kamu sebenarnya di dunia ini akan dapat surga. Kalau dapat surga maka di dunia ini kamu dapat bidadari tadi semua. Dipan dari emas. Tadi fiha khaliduna fiha tadi semua ya. Maka fiha itu domir dari selama masih ada jasadnya tadi semua. Selama masih langit dan bumi, selama masih ruh dan jas, itu tuh Allah ngomongin langit dan bumi itu selama bersatunya ruh dan jasad tadi semua. Maka Nabi sudah berkata, baiti jannati, rumahmu surgamu, istrimu adalah bidadarimu tadi semua. Nah, cuma Abah nggak bakal buka bidadari 70. Karena takutnya kalian belum paham tadi semua. Iya kan? Sebenarnya. Nah, karena ngomongin bidadari, ngomongin perempuan. Nah, sebenarnya kata Abah juga di dunia ini istilah hurun in itu tidak selalu perempuan. Maka kamu akan mendapatkan bidadari di dunia ini. Mobil yang kamu suka itu bidadari. Motor pun adalah kepada orang tertentu bidadari. Hurun inti yang membuat matamu heran terbelalak. Aku suka ini itu bidadari tadi semua ya. Maka itulah Allah ngomongin surga. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas sam'utu. Coba. Surga yang seluas langit dan bumi. Macam Abah. Orang itu akan keliling dunia tadi semua. Maka orang yang belum keliling dunia berarti kan belum dapat darajat surga untuk jasad tadi semua. Ya sebenarnya ulama dahulu juga sama. Maka saya Toilah mengatakan Tasawwuf Qadir, fal insanu ala nawaini jismaniyun wa ruhaniyun, fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khosun. Sedangkan rohani bagian yang khusus tadi semua. Maka dijelaskan oleh beliau adalah paruju kembalinya al insanul am yang umum ila watonihi wa huwa darajat. Kembalinya bagian diri yang dohir ini disebut darajat. Darajat itu surga tadi semua. Darajat bisa babi amali ada ilmi syariat wa tariqat wal ma'rifat. Karena mengamalkan syariat, torekot, hakikat. Dia sudah menjadi yasin tadi semua. Makanya tadi ya kalau orang sudah sampai di Bukit Tursin, maka ada wahadal baladil amin. Tuh dia. Man kana daholahu amina. Pada saat dia sudah masuk pada rumah Allah, maka kamu sudah tidak akan lagi menunggu-nunggu surga nanti. Karena kamu sekarang akan merasakan surga di dunia. Dan ini sudah dijelaskan oleh Tuan Sabul Qadir. Al-hikmatul jami'atu adalah ma'rifatul haq. Iza adalah amila bila riyain wala sum'atin. Nah tadi syaratnya kamu bisa merasakan surga di dunia kalau tidak ada riya dan sum'ah. Nah itu artinya apa? Bebas dari syirik. Tadi bebas dari mensekutukan Allah. Maka dia orang yang sudah telanjang mampu melepaskan sebenar-benarnya tubuhnya ayan khorjiyah yang disebut Adam. Maka disitulah berlaku pada tubuhnya itu 7 sifat ma'ani. Ada rasa dohir tuh. Rasa dohir pada apa? Ada rasa kenyang di perutnya, di kulitnya ada rasa. Di mata ada rasa, di pendengaran ada rasa, tadi semua ya. Maka alat untuk menikmati surganya Allah itu maka ada 4 bidadari. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat mulut, tadi semua. Maka orang-orang yang sudah al-mutu qabla antamutu,
manusia yang sudah tobat, taba yatubu taubatan, yang sudah kembali, yang mana dia sudah betul-betul kembali. Kembali itu disebut fana. Yang disebut fana itu setelah tadi. Tajalinya yang disebut orang fana itu sama dengan orang dekat. Jadi maka dalam hikam itu ada syu'aul basyirah, adalah merasakan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu karena pikiran dia sudah tidak lagi menyaksikan sebenar-benarnya yang disebut syu'aul basyirah itu. Dekat itu adalah pada saat panaknya diri dan di luar diri, karena menatap segala sesuatu itu semuanya hanya wajah Allah. Jadi yang disebut dekat dengan Allah itu kan Abah sudah jelaskan, yaitu tajalinya Allah pada segala apa yang kita lihat gitu. Nah, Abah ajarkan dari semua, mulailah kita beritikad yang lurus. Makanya kenapa jalan untuk kembali kepada Allah itu hanya satu, la ilaha illallah. Jadi kita melatih yang mengenyangkan bukan nasi tapi Allah. Yang menghilangkan haus bukan air tapi Allah. Tadi bahwa sesungguhnya yang tajam pada pisau itu Allah. Karena tadi makanya kisah Al-Quran, pisau dan mempan menyembelih Ismail karena pisau itu tunduk pada Allah. Karena pisau itu sendiri adalah tajamnya itu tadi. Makanya menyembelih binatang pun dengan pisau tidak bisa pakai bismillah, tidak bisa Allahu Akbar, tapi dengan la ilaha. Napikan dirimu, sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Karena yang boleh menghentikan nyawanya makhluk itu hanya yang punya nyawa. Itulah tadi makanya kenapa dengan la ilaha illallah tadi semuanya ya. Karena doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Jadi kata Abah, ayolah raih surga dunia ini tadi semua. Yang kamu bisa merasakan, bahkan merasakan menikmati. Nah, itu bahkan di surga ini, kalau udah di surga, ayo sholat tuh. Di surga ya sholat tadi semua. Tadi. Kalau kamu udah sampai pada Allah, pada Tuhan yang mana yang mau imanin lagi? Tuhan yang mana? Tuhan mau beriman pada Tuhan yang mana? Tadi. Ada yang haram? Nah itu. Makanya coba. Kabita teh hirup gitu. Tadi semua. Ya Allah ya Karim. Ternyata semuanya begitu dekat dengan kita surga itu. Tadi semuanya. Begitu nyata selama kita tadi. Makanya tadi kata Allah, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Tuh. Dari awal pun Allah sudah mengatakan, wa id qulna ya Adam. Dari Allah berkata pada Adam, siapapun diri kita, nah semuanya Adam tadi semua. Maka satukanlah dengan pasanganmu. Pasangannya Adam itu adalah, pasangannya jasad adalah, pasangannya ruh adalah jasad. Pasangannya jiwa adalah jasad. Maka ngertilah apa jasad ini. Jasad ini adalah cangkang kepada ruh. Ingat itu. Jadi yang diri kita ini bukan yang cangkang. Nah, kalau diri kita ini yang cangkang, maka Abah sudah bahas dalam berbagai hikam. Maka semua hidup menjadi sulit tadi semua. Itulah berarti neraka. Jadi bahasa neraka itu pada saat kita hidup dengan jasad tadi semua. Maka tadi kita ini setiap hari dijajah keinginan tadi semua. Nah, keinginan itu muncul dari jasad. Maka tadi jasad inilah hawa sebenarnya. Jasad kita ini hawa perempuan. Maka tadi ada Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa perempuan ini diciptakan dari 9 nafsu. Maksudnya bukan perempuan istrimu itu sebenarnya. Tadi yang disebut perempuan itu jasad kita. Jasad kita ini diciptakan dari 9
nafsu, satu akal gitu. Sementara laki-laki adalah ruh kita diciptakan dari 9 akal, satu nafsu gitu. Maka disitulah maka sesungguhnya wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Pada saat Allah berkata, hei jiwa gitu. Sesungguhnya satulah kamu dengan pasanganmu. Siapa pasangan itu? Adalah Hawa pasangannya Adam, Hawa pasangannya jiwa adalah jasad, atau kan ruh itu kan jasad jiwa juga. Maka apa? Ruh pada saat masuk ke tubuh, pada saat dia sudah meliputi tubuh, masuk ke tubuh disebut jiwa. Pada saat jiwa ini sudah meliputi seluruh bagian anggota tubuh disebut nyawa. Maka nyawa itu nyata wujud Allah. Nyawa nyata wujud nyawa. Makanya ini disebut pulau nyawa dulu, bukan pulau Jawa. Karena alamnya sendiri, al-alamu mir'atu al-haq, bahwa inilah Allah lah. Nah, makanya disinilah ya Allah ya Karim tadi semua. Abah kadang-kadang suka mikir nih, kalau yang nggak disampaikan oleh Allah pada dia pemahaman ini, kata Abah ya terus selamanya neraka tadi semua. Jadi istilah surga dan neraka itu tadi. Hanya banyak yang nuduh pada binimu perempuan, nanti di neraka itu banyak perempuan. Tadi, akhirnya nuduhlah perempuan yang belah. Padahal siapapun yang bersandar kepada tubuhnya itulah perempuan. Makanya kenapa tubuh kita ini yang pasangannya Adam itu Hawa. Makanya kenapa disebut Hawa? Makanya ada Hawa nafsu. Tidak ada Adam nafsu. Karena tadi, karena nafsu itu ada pada Hawa pada Narun. Nah, Narun itu adalah menjadi nafsul amaroh pada tubuh itu. Kenapa disebut nafsul amaroh? Karena datangnya dari api. Api itulah yang menjadi darah. Makanya ada orang yang uji coba mati. Di Jerman itu ada seorang. Kenapa orang yang mati darahnya nggak ada? Itulah kata Imam Ghazali, ternyata ruh itu ada pada darah. Begitu ruhnya pergi, dia sengaja itu diambil kelinci percobaan. Setiap orang mau mati tutup pakai tabung. Itu kemana ruh itu pergi, darah itu perginya. Kalau kamu sahabat udah bicara dengan orang-orang tukang otopsi gitu kan tadi. Ternyata begitu manusia itu udah mati sekian menit, ditoreh itu tidak ada darah. Nah kemana darah itu? Padahal darah itu hampir 70% loh dari tubuh. Kemana perginya? Nah itulah yang harus dipahami. Maka kata Abah, di mana orang bunuh diri, baik gantung diri, pasti di situ tuh korinnya berdiri. Karena darah itu ada di situ, tadi semua. Di mana ada darah, maka disitulah maka tentang darah. Nah, darah itulah yang sebetulnya sifat Narun menjadi darah, Hawaun menjadi urat, Maun air menjadi tulang. Adapun turabun tanah menjadi daging tadi semua. Maka berarti nafsu amaroh itu datang dari api, adanya pada Hawa. Hawa itu mana? Pada tubuh. Maka tadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ruh itu harusnya jadi imam kepada jasad. Nah, orang yang mahjubun kebalik, jasadnya adalah ngegeret-geret ruh. Maka kenapa di dalam kehidupan kita ini ada apa namanya, Allah tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Allah akan memenuhi apa yang kamu butuhkan. Karena tadi itulah ada istilah pemberian yang tidak diberi, itulah pada saat keinginan diri kita tidak diberi, itulah pemberian yang sesungguhnya. Pada saat anakmu yang 2 tahun, anak-anak itu perlambang badan yang belum punya cedok, badan kita ini belum punya ngatamyij, maka anakmu yang 2 tahun yang tidak punya nalar. Nah inilah sebetulnya kenapa sebetulnya manusia yang hari ini walaupun jenggotnya segini, itu kata apa, banyakannya belum
belum balik tadi. Tadi meloba kiai can balik-balik, janggotnya mah sakieu tapi can balik gitu kan. Maka kalau dijelekin marah, kalau dihina tersinggung. Itulah cirinya orang yang belum balik tadi semua. Nah, orang yang belum balik anggaplah anak tadi semua. Coba anakmu minta silet gol, dikasih nggak? Nggak dikasih. Kenapa kamu nggak ngasih anak itu dengan silet gol? Karena kenapa? Karena kamu tidak mau anak kamu celak. Nah, Allah pun begitu. Kenapa Allah tidak berikan keinginanmu? Karena tahu Allah itu keinginanmu itu akan merusak jiwamu. Tadi akan membuat jiwamu semakin kerdil. Tapi kalau seandainya yang kamu inginkan itu tidak membahayakan jiwa, oh malah Allah senang memberi sebenarnya. Maka tadi, nah atau sebaliknya, ada orang yang sudah memaksa. Tadi banyak orang disebutnya istidroj. Tadi ke Abah ada tamu, bah saya ini ditipu. Kata saya nggak ada penipu di dunia ini. Yang ada orang yang sedang mengambil haknya lagi. Bah saya dijelekin orang. Saya bilang nggak ada orang yang jelekin orang. Yang ada orang yang ingin melunasi hutangmu menjelekin dia. Jadi sebenarnya kehidupan ini jangan lupa ada aturan Allah. Berarti kalau kamu ada yang menjelekin sebetulnya itu batu yang berbalik kepada kita. Nah bagaimana cara kita menerimanya? Kita terima. Berarti kalau ada yang menjelekin siap. Lunas ya, lunas. Begitu ada orang yang nipu kita, kita pun bilang, lunas. Lunas. Karena nggak ada di dunia ini. Kalau kamu masih ada percaya orang penipu, itu udah syirik. Berarti ada makhluk yang bisa mengambil hak orang lain. Itu nggak mungkin. Maka tadi kalau kamu ketipu, kalau kamu diambil, kalau kamu ada yang nyuri, sebenarnya kita mulai latih jiwa kita. Tidak ada debt collector yang datang pada kita kecuali perbuatan kita. Itulah tadi. Allah tidak akan membiarkan itu. Maka berlakulah hukum sunatullah. Maka di alam dunia ini adalah tadi. Sebetulnya adalah manusia disucikan jiwanya. Tadi semua. Jadi kalau seandainya kamu udah ngambil misalnya hasil judi, hasil koprok, hasil mencuri, hasil korupsi, terus tiba-tiba nanti dihilangkan. Nah kemarin maka kata Abah, kemarin ada kasus. Kenapa orang-orang mau menjual waris sampai 20 tahun nggak laku-laku? Ada lagi waris sampai ada 40 tahun nggak laku-laku. Ternyata setelah Abah lihat secara batin bahwa sebenarnya bukan nggak laku. Itu bukan waris. Tapi bapakmu dulu dapat ngerampok. Bapakmu dapat nyuri, hasil korupsi. Maka semua di siapa aja seluruh Indonesia. Karena banyak yang bertanya ke Abah, kenapa tanah waris ini nggak laku? Ya memang bukan yang disebut waris itu memang milik bapakmu. Yang dititipkan oleh Tuhan. Gimana kalau bapakmu itu dulu tukang korupsi? Maka jangan disebut waris. Maka jangan aneh. Akhirnya karena nggak laku-laku berantemlah saudara. Maka inilah maka kita hidup harus benar tadi semua. Nah kayak kasus yang tadi datang tamu ke Abah. Bah saya ditipu. Saya bilang bukan ditipu. Dia itu sedang mengambil apa yang kamu sebetulnya bukan milik kamu. Nah sekarang gini. Kamu begitu masuk ke rumah. Anak kamu yang umur 1,5 tahun lagi main silet. Terus kamu ambil. Kenapa kamu ambil? Karena bahaya. Jadi harta yang kita ambil dengan istidraj, dengan mencuri, dengan korupsi, dengan nyolong, itu akan membahayakan jiwa kita. Jadi itulah yang disebutkan kata Allah. Allah tidak akan memberi tadi semua. Maka menahan pemberian itulah yang disebut pemberian. Seperti kamu menahan permintaan anakmu kepada yang membahayakan, itulah pemberian. Dan sebaliknya, kalaupun kamu nakal sudah mengambil dengan mengikuti nafsumu, diambil oleh Allah. Karena Abah nggak percaya ada orang ditipu orang. Maka kata Abah juga pernah 2 miliar, pernah 500 juta. Sampai hari ini bagi Abah say goodbye saja. Makanya untungnya Abah dengan Bu Haji udah sama-sama paham hidup gitu.
Makanya tempo hari kan kita pernah ke sana tuh cek. Sampai ayeuna geus teu pernah nongol deui abah teh hayang neuleuh. Atau sebaliknya. Bisa jadi yang diambil dari kita itu untuk cadangan dipisah kita di kehidupan yang akan datang. Maka jangan aneh kata Abah. Abah di kehidupan ini kayaknya mudah semua. Padahal tidak pernah. Seolah-olah di kehidupan ini. Kan semua yang kita tanam di kehidupan ini adalah untuk panen di kehidupan yang akan datang. Adapun yang kita terima hari ini adalah akibat tapak perbuatan di kehidupan yang lain. Itulah kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi sebenarnya kata Abah juga hari ini sebenarnya adalah hari pembalasan. Maka kita bisa saksikan orang dalam siksa kubur. Tadi ya. Tadi kita kan tamu-tamu kita banyak kan dalam siksa kubur. Datang, kenapa saya ketipu? Datang lagi, kenapa Pak? Saya ini dikejar-kejar debt collector. Datang lagi ke sini, Bah, kenapa? Saya nggak bisa pulang, Bah, kemana saya pulang? Itulah siksa kubur sebenarnya kalau kalian ngerti. Dan itu terjadi dari perbuatan. Maka itulah Abah sudah ajarkan bagaimana melepaskan itu. Karma itu, ya. Maka tadi kata ulama inna fid dunya jannah adalah fid dunya jannah, di dunia ini ada surga dan Abah menyaksikan itu. Maka kenapa? Tadi semua. Tetapi kembali ada surga yang sebenarnya surga yaitu Allah sendiri. Maka nanti kembalinya kepada Allah itu yang dikatakan di dalam Al-Quran itu dikatakan kata Allah adalah katanya innallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun. Adalah surga yang mana tidak ada susu, tanpa bidadari, tanpa istana, tanpa madu, tanpa susu. Kalau kamu masih mengharapkan surga ada bidadari, ada madu, ada susu, itu berarti surganya tingkat rendah. Maka apa? Orang yang sudah bersama Allah, dia udah. Maka tadi, kenapa ada orang yang nanya ke Abah, kenapa Abah kok antara uang 1 triliun dengan mati milih mati? Nah gitu. Karena tidak ada yang indah kecuali Allah. Tidak kecuali Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Coba, di hatimu bikin seperti itu, maka engkau di dunia ini sudah mendapatkan surga. Itulah yang kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Itulah wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Atau sebaliknya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikumid wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa jannat. Itu ada surga. Berarti jelas surga itu di mana? Di sini. Di sini. Maka kata ulama, inna fid dunya jannah. Tadi semua wa man dakhalahu ada lam yastaq ilaika fil akhirah. Orang yang sudah jannah di dunia ini udah nggak peduli dengan surga akhirat. Karena surga akhirat itu ternyata tadi juga dinikmatinya juga dengan jasad. Maka sekarang banyak ulama bingung kok. Sekarang ini kita alam fisik, kemudian kita nanti kan bukankah di sana alam ruh? Ternyata di sini fisik, di sana juga fisik, gitu kan tadi semua. Tadi jadi kalau ngomongin surga itu makanan, minuman, tadi semua perempuan ya ternyata tadi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari disebut, maka tadi kata Abah, jadi yang disebut akhirat itu hari kehidupan setelah kehidupan ini disebut alam akhirat. Sementara alam akhirat kehidupan kelahiran ulang itu pasti lebih indah dari kehidupan yang hari ini. Kenapa? Dan Syatoilah pun mengatakan dunia ini bukan tempat balasan. Bahkan baginda Nabi pun bersabda, dunia ini ad-dunya mazratul akhirah.
dunia ini kebun ladang buat akhir. Berarti gitu. Kenapa surat Asy-Syura ayat 18, surat Al-Isra ayat 13 ayat 18, Asy-Syura ayat 20 Allah mengancam akan memberikan neraka jahanam kepada orang-orang yang melakukan ibadah diniatkan disegerakan ingin mendapatkan balasan di sini. Karena di tempat ini bukan tempat untuk memanen, tapi tempat ini adalah menanam dan menerima pembalasan. Tadi makanya Abah sering ulang-ulang bahwa di tempat ini, maka di dalam surat Yunus sudah diulang-ulang oleh Abah berkali-kali supaya paham tadi semua. Maka di dalam surat Yunus itu adalah dijelaskan bahwa ayat Yunus ayat 30 ayat 4-nya kan tadi, kenapa kata Allah ilaihi, kepada Allah lah marji'ukum jami'an wadallahu haqqo, kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar, akan dikembalikan. Tadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asa. Jadi Allah itu hanya mencatatkan sebagai katib, mencatatkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tanam. Maka tadi ad-dunya majratul akhirah, dunia ini tadi Allah hanya akan menumbuhkan sesuai yang kamu tanam gitu tadi semua. Maka hari ini ada yang bertanya, kenapa saya udah bertorikot 20 tahun, kenapa saya udah dikir hampir 20 tahun, kok rezeki saya susah. Padahal tanaman hari ini itu dipanennya di kehidupan yang akan datang tadi semua. Ya, tadi sama Abah kalau dibongkar semua nanti sebenarnya kalian akan paham tadi semua. Makanya kata Allah adalah innahu yabda'ul khalqa. Maka Abah juga jelaskan di sini menggunakan hamzah, bukan yabda'u menggunakan ain. Tapi berarti kehidupan ini pengulangan. Kenapa kata Allah ayat bahasa innahu yabda'ul khalqa, awalnya menciptakan permulaan, berarti ada kehidupan lagi gitu kan tadi. Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali tadi semua ya. Liyazia, agar dia memberikan pembalasan. Maka tadi kata Abah, kenapa surga itu ada di dunia? Karena kita, surga yang kita nikmati hari ini adalah tanaman yang kita tanaman dulu. Hari ini diambil orang, hari ini dicuri orang, hari ini. Maka tadi kata Abah, ayo bebaskan karma dari membunuh, mencuri, menghina. Maka setiap malam itu lepaskan, ya Allah, barangkali di kehidupan saya yang dulu saya pernah membunuh, atau saya pernah dibunuh, saya pernah menjelekan, saya pernah menghina, saya pernah maka hari ini ya Allah, aku bebaskan seluruh manusia yang pernah saya sakiti dulu. Maka saya tidak ingin menjadikan hari ini kisos terjadi pada saya. Karena hati-hati Pak, banyak orang yang disangka dia gak nyangka kok masa kiai membunuh istrinya, kiai membunuh. Padahal sebetulnya itu karma yang dibawa dari kehidupan lalu. Dari semua. Inilah yang sulit dipahami oleh banyak orang. Tapi sudahlah, marilah kita setiap orang akan untungnya akan diulang. Maka nanti di kehidupan ini nggak belajar, di kehidupan datang akan belajar tadi semua ya. Itulah kata liyaziyal ladzina amanu wa amilus sholihat. Maka tadi hari ini dari amal soleh kita sodako, bantu. Maka di alam ini kita akan mendapatkan apa yang kita tanam. Tapi tadi jangan lupa, pada saat di sini kalian sudah memanen, kalian bisa kembali lagi dalam kehidupan yang susah. Kalau hari ini kalian terjebak dengan nikmat apa yang sudah kalian tanam dulu, dipanen sekarang, sehingga kalian lupa lagi untuk bertanam buat panen yang akan datang. Kalau kamu hari ini panen dari tahun yang lalu, kamu matang jual semua, kamu nggak mau nanam lagi, begitu loh. Maka di depan nggak ada lagi maka jangan aneh. Anak raja bisa jadi anak rakyat bisa jadi anak
Sudah di dalam surah Asror. Orang celaka bisa bahagia, orang bahagia bisa celaka. Itulah di dalam surah Asror Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahagia dan celaka itu telah diterapkan dalam perut ibu. Tadi semua. Karena semua yang kamu lakukan itu adalah tanaman yang kamu tanam sendiri. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Tadi maka termasuk surga. Maka kenapa kamu harus bisa meraih surga hari ini kalau liko dengan Allah hari ini tadi. Tapi kamu tidak bisa liko dengan Allah hari ini kecuali kamu telanjang. Dan yang disebut telanjang itu ternyata adalah kamu kembalikan tobat taba yang tubuh taubatan. Kembali tadi semua. Maka kembalilah, asalnya juga awalnya Allah, akhirnya harus Allah, maka syariatnya harus Allah, tarikatnya harus Allah, hakikatnya harus Allah, ma'rifatnya harus Allah. Maka tubuhmu adalah cangkang dari ruhmu, dari cangkang dari jiwamu, dan sementara ruhmu disebut a'yan khorjiyah, a'yan sabitoh itu Muhammad. Maka itulah yang melihat, sebenar-benarnya yang melihat itu disebut basor adalah Muhammad yang disebut ruh. Maka Adam adalah Bapa jasad, Abu jasad, Muhammad Abu ruh, Allah Abu hayat. Tuh tadi semua. Jadi sebenarnya hanya semuanya tentang kita. Makanya nanti di akhirat itu adalah kalau sekarang pun, kalau berarti kalau sekarang itu awal kita mati, berarti sekarang juga akhirat tuh. Pada saat kita pandang maka kata Allah, wabtagi bima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan, badanmu, matamu, telingamu, pikiranmu, akalmu, apa yang dititipkan padamu, rumahmu, semuanya tadi. Bima ataqallahu darul akhirah, jadikan negeri akhirat. Maka tabat, kalau ingin bertemu Allah hari ini, jadikan dunia ini adalah akhirat. Cuma kamu hanya akan ada disebut akhirat kalau sudah yang disebut mati maknawi, mati sejeroning urip. Tadi kita telanjangi diri kita. Nah kemudian kata tadi, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir di dalam batin, tengoklah ke dalam terus, barulah Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana cara akan Allah tersenyum? Matikan dirimu. Begitu, karena dari awal pun tujuan kita diadakan adalah hanya untuk cermin kepada Tuhan. Tapi kemudian manusia merampok tadi hak Tuhan. Maka itulah Syatoilah ingatkan di hikmah 122, ya, mengingatkan kembali. Nah, maka kata tadi, mana'aka antadaiya malai salah kami malil mahlukin, apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain menjadi milikmu. Kemudian apa boleh kamu juga mengklaim milik Allah, sifat Allah menjadi sifatmu. Wujud itu sifat Allah. Basor itu sifat Allah. Kalam itu sifat Allah. Itu yang membuat Allah bahagia. Bukan sholat, puasa, haji. Tapi yang ada dirimu. Itulah kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik tadi. Syirik jali pada tubuhmu, syirik hopi pada hatimu, syirik syir pada ruhmu. Itulah kata Allah, innallaha la yak. Jadi kata Allah, kalau kamu wujud, ayo duel sama gua, gitu. Jadi orang yang tidak mau, yang mengaku-ngaku wujudnya itu wujud dia, sama saja dia itu ngajak berantem sama Allah. Maka tadi kenapa kita hidup di alam dunia ini menjadi neraka. Maka lihat sekarang, kalau Bapak pandang dunia ini sebagai dunia, bukan Allah, maka lihat, nasi bisa menjadi penyakit gula. Semua jadi neraka. Nasi jadi neraka.
Sayuran jadi asam jadi neraka. Daging jadi kores neraka. Karena kita pandang. Coba kalau kita pandang wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Jadikan semuanya. Bahwa ternyata sayuran itu juga Allah. Sayuran. La ilaha illallah. Tiada yang kecut kecuali Allah. Tiada yang manis kecuali Allah. Tiada yang asin kecuali Allah. Tiada yang hijau kecuali Allah. Yang kuning Allah. Yang merah juga. Yang kotak-kotak. Yang runcing. Yang bulat. Semuanya ahadkan. Itulah maka tadi syuhudul kasroh pilwah. Dah. Melihat apapun. Tiada yang lain. Kecuali dia. Nah, bagaimana sebaliknya suhudul wahdah pil kasroh. Tadi suhudul kasroh pil wahdah gampang. Makhluk dalil adanya Allah. Tapi sekarang dibalik. Allah dalil adanya makhluk. Nah, bagaimana cara melihatnya? Suhudul wahdah pil kasroh. Melihat Allah yang satu. Nampak pada semua. Esa pada semuanya. Pada apanya? Pada wujudnya. Adanya segala sesuatu itu menunjukkan segala yang maujud adalah dia yang wujud. Itu berarti kalau adanya itu wujud. Berarti melihat adanya sesuatu. Maka itu menunjukkan adanya Allah. Jadi wujudnya dulu yang kita lihat baru asmanya. Tadi kalau tadi kembali. Pohon mangga. Tangkanya pohon mangga. Melihat mangga, melihat Allah. Sekarang lihat. Wujudnya mangga, melihat Allah. Melihat nyata pada pohon mangga. Itulah suhudul wahdah pil kasroh. Berarti ada segala yang ada. Karena wujud itu ada. Lawannya wujud, adam tidak. Itulah yang disebut suhudul wahdah pil kasroh. Melihat segala sesuatu itu pada adanya segala sesuatu. Maka wujud itu makanya la ilaha illallah la ma'buda illallah. Syariat itu. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Tariqat itu. La ilaha illallah la matluba illallah. Hakikat itu. Terakhir la ilaha illallah la maujuda illallah. Tuh. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Sok, rasakan. Disitulah kau akan merasakan. Maka disitulah. Maka Allah mengatakan tadi semua. Kita disuruh melarang. Karena tadi la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Tadi semua. Allah yang nyangkul engkau. Yang nyangkul Allah. Yang numbuhkan pohon Allah. Yang tumbuhnya juga. Yang manen. Yang mikul. Yang ngegiling. Nah, kalau sudah kayak begitu, berarti kamu sudah menyaksikan fi'il Allah dalam segala itulah wahdaniyat fil af'al. Lihat pohon gerak, lihat pohon diam, lihat pohon yang sedang berbunga, lihat pohon yang sedang berbuah, lihat ayam yang sedang lagi lakian. Semuanya kamu menyaksikan, tidak ada gerak kecuali gerak Allah. Maka tadi kalau ada orang yang menyakitimu, lihat Allahnya dulu. Bukan marah pada orangnya. Karena orang itu tidak akan datang kepadamu kalau tidak diizinkan Allah. Kenapa dia mengambil uangmu? Tadi seperti bapamu waktu kamu masih 2 tahun, kamu main-main silet. Bapamu datang mengambil silet. Anakku, nanti kamu nanti robek jarimu. Itulah jadi pada dasarnya. Jadi kalau kalian ngerti hukum-hukum ini, jangan sampai kalian riadoh itu justru sebaliknya menjangan makhluk. Inilah tadi semua yang kau pandang makhluk, maka semuanya akan jadi
neraka. Neraka itu kau pandang bukan Allah, surga itu pada saat kau pandang Allah. Itu saja sebenarnya patokannya. Makanya kalau kamu di dalam pikiran masih ada surga itu kebayang kalau ini itu, berarti kamu itu udah salah tadi semua. Karena inilah kenapa wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Semuanya ini hanya patamor, ada yang tidak ada. Sama aja pada saat kamu tidur. Tidur itu kamu mimpi. Pada saat kamu mimpi dikejar-kejar anjing. Pada saat bangun dikejar anjing enggak? Enggak. Pada saat kamu tidur, kamu itu merasa orang miskin. Tahu-tahu pas bangun, banyak itu. Saya kenal dengan seorang jenderal. Saya katanya tadi malam mimpi baik jenderal itu. Saya kenal sama jenderal itu. Saya mimpi apa? Saya katanya jadi kopral digebukin kan mas. Begitu bangun saya bilang, waduh, masa jenderal dipukulin mah? Itu tadi semua. Maka lihat di dalam kehidupan ini sebetulnya kalau kalian jeli memandang kehidupan, si Sambo itu jatuhnya oleh jenderal apa oleh kopral? Kopral. Nah inilah maka tadi jangan kamu coba-coba memaksakan jabatan, memaksakan uang yang bukan hakmu, nanti akan dikirim loh debt collector. Yang disebut perampok, yang disebut penipu. Itulah Tuhan. Makanya tidak ada makhluk yang bergerak di dunia ini, hanya pada jalalnya, koharnya, jamalnya Orang yang tidak menyukai, yang kau tidak sukai, berarti Tuhan dalam wujud jalal. Biasanya jalal dan kohar itu datang kepadamu dalam keadaan wajah sangar. Makanya kalau debt collector Ambon itu Allah dalam wujud Mengapa mengambil apa yang bukan milikmu? Sebetulnya kisah Sambo itu sama terjadi pada Al-Quran. Allah membunuh Namrud itu bukan oleh pakai gajah, bukan pakai basoka. Tapi Allah membunuh Namrud itu pakai seekor nyamuk yang tidak ada sayap. Nah, kasus Sambo itu didohirkan oleh Al-Quran. Raja besar mati oleh seekor nyamuk. Tuh. Jenderal bintang 3 Sambo tumbang oleh kopral. Tuh. Sebenarnya kehidupan di alam dunia ini pun karena makhluk ini semuanya adalah kopral. Manusia itu tapi tiap hari ini jenderal ngedus kopral melulu. Di otaknya kopral. Otaknya beras kopral. Apa itu kopral semua? Apapun yang bukan dirimu karena kamulah sebenarnya jenderal. Karena kamu itu adalah ainullah, hakikatullah, wujudul. Kadang Abah suka pengen nempelengan manusia kadang-kadang. On-onnya. Semakin nafsu kamu cari dunia, semakin belangsak kamu. Abah kasih tahu. Tadi. Makanya apalagi orang-orang yang riadoh tujuannya dunia. Mendingan nggak usah molor. Ngapain? Tadi, jadilah kamu Allah. Lain jadi Allah. Kembalikan telanjangi dirimu sampai hilang keberadaan dirimu. Begitu hilang keberadaan dirimu, nyatalah Allah pada dirimu. Maka kenapa kata Allah, hei dunia larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Itu nanjakan bahwa Allah itu bukan memberikan keinginanmu, tetapi ingin menyelamatkan jiwamu. Jadi pada saat Allah tidak memberi itu, dia ingin menyelamatkan jiwamu. Hati-hati, kadang-kadang di kamu nggak syirik, tapi di binimu syirik. Nah itu tadi. Apa perlu ganti bini? Inilah tadi. Udah bini, udah susah, udah bedegong, gede adat. Jore deh, mawa balangsak deh, dipiara di kumaneh teh. Ini yang siana. Tadi. Ngan siana paling-paling melihat bodina rada minang. Itu. Tadi. Cuma minimal hand body mah yan mau nungtut maneh. Mau minta beas. Ya Allah ya Karim, makanya di sinilah dalam kitab Sirrul Asrar
Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan yang sebenarnya disebut surga itu kalian harus paham. Maka di sini pun dijelaskan yang disebut surga itu apa tadi semua. Tadi apa yang disebut surga itu kata Allah adalah apa? Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotor ala qalbi basyarin. Tadi semua. Jadi yang dimaksud dengan surga itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat di mata, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak terbesit pada hati seseorang. Itulah yang disebut surga itu Allah itulah kenapa disebut laisa kamis. Nah itulah pada saat kamu sudah bersama Allah di dunia ini. Sekarang juga maka dia mengundangmu. Ya ayat Tuhan nafsul ma'inna irji'i ila rabbiki. Itu kenapa Allah memanggilnya ya ayat Tuhan nafsu, bukan ya ayyuhar ruh mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatamar, karena kamu sudah ridho pada Allah. Apa ridho itu? Tadi pada saat kau kembalikan wujudmu wujud Allah, melihatmu basar Allah, mendengarmu sama Allah, bicaramu kalam tadi, hidupmu hayat, napasmu, maka tadi ruh pada saat masuk ke tubuh disebut jiwa. Pada saat ruh punya keinginan disebut nafsu. Pada saat ruh yang sudah jadi jiwa keluar masuk di hidung disebut nafas. Tadi semua ruh semuanya. Nah, ini yang harus dipahami. Maka tadi jangan lagi berpikir yang macam-macam tadi semua ya. Maka kalau begitu, kalau Allah itu adalah yang dikatakan oleh baginda Nabi adalah mala ainun ro'at ya, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbil basyarin, maka berarti sesungguhnya itulah hakikat Allah yang laisa kamis lihi. Maka kamu melihat tadi, maka kita punya ada dua alat melihat. Ro'a melihat cangkangnya, basiroh melihat yang ro'a melihat yang diciptakan, basiroh melihat yang menciptakan. Maka tadi abahawis nganakan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah segala apa fil mukawanat. Ternyata di dalam mukawan itu kawana. Ternyata di sebalik yang diciptakan itu yang menciptakan. Ingat di situ. Maka kemanapun kau hadapkan melihat makhluknya syuhudul kasroh fil wahdah. Kalau melihat semuanya, melihat makhluk sebenarnya melihat Allah. Itulah kenapa ada kholik, ada makhluk. Berarti makhluk itu tempat hol. Itu istilah nakalnya. Tadi semua. Ada tidak ada. Allah itu kan makanya ja'ala, ja'ilun. Dialah yang menjadi segala sesuatu. Yang jadi nakal, jalalnya, koharnya. Yang baik, jamalnya, kamal. Tadi dia itu ingin kelihatan sempurna tadi semua dalam khairihi wasar. Maka yang disebutkan surga yang surga oleh Syatoi baginda Nabi menyampaikan yang dikatakan adalah tadi ada annallahi jannatun lafiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal an yanduro ila wajhillahi ta'ala. Nah di dunia ini kamu sudah surga pada saat walillahil masyriq wal maghrib pa'aina matuwalu pasama semua perbuatan makhluk ini apapun dia tadi semua dan segala yang diam yang gerak itu semua hanya fi'il Allah. Maka pada saat kau menyaksikan fi'il Allah pada segala yang diam yang bergerak ini, silakan geraknya kayak apa, berubahnya kayak apa, dari miskin menjadi kaya, dari muda menuju tua, dari ada menjadi tidak ada. Sesungguhnya engkau melihat kekuasaan Allah yang mengadakan dan mentiada, nyatalah dia semuanya. Maka kalau begitu kau di dunia ini sudah dapat surga, perlahan-perlahan nanti kamu akan merasakan. Karena tadi itu, maka mulutmu menjadi menjadi sakti tadi semua. Karena kamu sadar nggak sadar bahwa sekarang kamu adalah bukan kamu. Nah disitulah
Nah, kemudian segala nama yang ada di dunia ini ternyata bersatu pada nama yang satu. Nama Allah. Berarti wahdaniyat fil af'al, pada segala apa gerak makhluk di alam dunia ini, pada diam dan gerak, pada segala tagoyurnya makhluk ada dan tidak ada. Tadi makanya adharo wis ngadharkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu, karena satunya Allah itu al-batin. Jadi gini, pada saat Allah ingin batin, dia tajali pada makhluk. Tapi pada saat dia ingin dohir, maka dia hilangkan makhluk. Pada saat dia ingin batin, dia jadi golok, masuk ke dalam sarung golok. Pada saat ingin dohir, dibuang sarung golok. Gitu doang. Makanya kita sebagai sarung golok, seluruh makhluk ini sarung golok. Maka wakwa dan harus mampu menghilangkan yang di luar, asupkan ke jero, yang di luar masukin ke dalam, yang di dalam masukin ke lu. Itulah baru kau akan nampaklah Allah semuanya. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matwallu pasama wajhullah. Dalam wujud Muhammad, itulah nama jatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku itulah rahasia. Rahasia itu syir itu ruh. Maka seluruh makhluk itu punya ruh. Tapi tidak semua makhluk punya jiwa. Nah, yang kitalah yang disebut jiwa. Maka kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Itu berarti surga itu di mana? Sekarang. Setelah kamu ridho kepada Allah, fadkhuli fi ibadi, kamu menjadi hamba. Tadi kalau kamu menjadi hamba, maka Allah, kamu abid, berarti Allah ma'bud. Nah, sekarang ini kebalik, kita ini semua jadi Fir'aun. Tadi nggak sadar kita ini, sadar nggak sadar kita menjadi Fir'aun. Kitalah yang ada, akhirnya neraka lah di kehidupan ini. Jadi kalau Bapak lihat tadi, kenapa semua makhluk ini menjadi musuh pada kita? Pada saat kau pandang dia makhluk menjadi musuh. Nasi menjadi penyakit gula, ikan, daging jadi kolesterol, garam jadi darah tinggi, gula jadi penyakit gula. Semuanya menjadi itulah yang disebut neraka. Kau pandang segala sesuatu yang kau pandang itu kau tidak nafikan, maka dia menjadi musuhmu. Kau pandang segala yang kau pandang itu bukan Allah, maka dia akan melawanmu. Ingat itu. Itulah kenapa kata Allah, konsep dari awal kembali kepada Allah itu adalah la ilaha. Maka ayo kita pandang bismillahi syafi, bismillahi kapi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada yang misalkan darurat sedikit pun. Kalau kau pandang dia sebagai Allah. Ingat itu. Coba belajar, merasakan. Maka kalau sudah bisa merasakan, nah itulah kemudian dijelaskan juga Sunan Abdul Qadir. Terakhir 2 menit lagi dari Abah. Bahwa sesungguhnya kata Sunan Abdul Qadir, bahwa sesungguhnya adalah dikatakan al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haq ida amila bilariyain wala sumatin, adalah annad darajati ala salah satu tabaqatin. Maka darajat surga itu dalam bentuk 3. Tadi fal awwalu al jannatu fi alamil mulki wahya jannatul ma'wa. Jadi ada ruh jismani tadi. Karedok, lotek, gado, nasi padang. Tadi semua kalau kita pandang dia sebagai Allah, dia jadi makanan surga. Jannatul ma'wa. Kursimu jadi bidadari. Kalau kamu pandang istrimu bidadari. Rumahmu adalah baiti jannati. Tadi wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah anugerahkan apa? Rumah bututmu jadikan rumah surga. Tapi kalau pandang kau rumahmu, kau lihat rumah orang kamu di sini, waduh, saya punya rumah butut. Jangankan rumah butut, rumah mewah aja kalau kau pandang rumah orang lagi yang lebih mewah, maka rumahmu itu menjadi rumah neraka. Tadi. Makanya tadi syukuri istrimu yang gede adat itu. Tadi
udah jelek, gede adat, ngatur, boros, nggak mau ditidurin. Coba rasakan. Makanya Abah sudah saksikan di jemaah sekalian, kombalubah istri saya itu hanya bisa ditidurin sampai tanggal 3. Tanggal 4 habis duit, udah dia udah nutup. Nah itu kan berarti istrimu itu penduduk neraka. Ini semua. Ya. Cobalah kamu rasakan nanti. Makanya kalau Abah ke Ibu Haji malam itu, aduh kamu gosok gigi semua. Kalau Abah kamu, ya saya nggak perlu, kan saya rajanya. Pokoknya udah pakai baju tipis dari semua. Kalau perlu jangan pakai celana dalam dari semua. Adik, gimana kalau nggak dipakai? Nanti masuk angin. Ya udah nanti tutup lagi aja. Kalau raja udah tidur tutup. Kita ini jangan terlalu serius hidup ini. Maka dengan istri itu kalau sama-sama mengerti, jiwanya nikmat. Itu tadi semua. Makanya kenapa Abah bawa terus ya keliling dunia, Abah ajak terus. Kemana aja Abah ajak terus. Di semua ya. Dan disitulah kamu bisa merasakan bahwa istrimu sudah jadi bidadarimu pada saat kamu tidak mau jauh dengan dia sebenarnya. Tadi semua ya. Itulah yang kamu bisa rasakan sendiri. Ada lagi kan perempuan sekarang, alhamdulillah bahaya carok itu jarang, aduh itu bahaya. Alhamdulillah katanya suami saya sekarang udah jarang pulang. Nah itulah, itu wanita neraka tuh. Itu tadi semua. Jadi kalau orang itu karena istrimu itu adalah jasadmu pada saat kamu tidak ada jasadmu, kamu kelimpungan. Maka Abah kadang-kadang perlu Bu Haji kemanapun untuk nyiapin baju. Itu karena jasad saya yang diurus kan. Karena dia adalah bagian dari jasad. Dialah sarung golok. Saya goloknya. Pada saat sarung golok masuk ke golok. Pada saat golok masuk ke sarung golok. Amanlah kamu. Nyamanlah kamu. Legalah kamu. Bahagialah kamu. Tadi maka Siana harus punya sarung golok. Dari semua ya. Jadi wasani adalah al jannatu fi alamil malakut wa ya jannatun naim. Di mana jannatun naim? Adalah di hatimu. Tenang, damai tadi semua. Bukan gelisah, takut, hidup takut, mati takut. Sebetulnya kamu sudah sadar nggak sadar. Pada saat tubuhmu sudah jannatul ma'wa, hatimu akan menjadi jannatul naim tadi semua. Kemudian ada yang ketiga adalah wasalisu adalah al jannatu fi alamil jabarut wahya jannatul firdaus tadi. Maka sekarang di puadmu itu sudah merasakan di dalamnya hati, yang di dalam hati ada mata hati. Itulah disebut dengan alamul jabarut. Itulah ada jannatul firdaus. Nah, di situ di sebaliknya pintu jannatul firdaus ada jannatul kurbah. Itulah kata Allah. Bakekok. Tadi semua. Inilah aku. Nah, disitulah kau sudah menemukan dia. Liko dengan dia. Maka dunia ini sudah padam. Tidak ada lagi keindahan. Kenapa dunia ini menjadi tentram kepadamu? Karena tadi tidak lagi matamu menjadikan jajahan kepada pikiranmu sendiri. Kan sekarang apa yang dilihat kamu inginkan? Tapi masalahnya kamu ingin, dia yang tidak ingin. Siana resep kawe itu awalnya mungkin siana. Nah gitu. Nah coba-coba nanti kalau sudah matanya mata dia. Apapun yang kau lihat, kedip saja kata Abah juga. Itulah kenapa Nabi Sulaiman kan memindahkan Isa di kedip. Kamu sudah ngerti bahwa yang pertama ya kata Abah juga. Yang pertama harus kamu lihat adalah yang pertama adalah syukuri mata. Karena jadikan matamu negeri akhirat. Berarti negeri akhirat apa? Jadikan matamu basor Allah. Basirnya Muhammad, basornya Allah. Setelah kamu jadikan basirnya Muhammad, basornya Allah, kedip maka lihatlah apa yang kau lihat itu wujudnya adanya karena adanya Allah. Sok